perkenalkan nama saya Laksmi Oktavia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem basis data untuk mempermudahkan pembayaran sebuah rumah sakit yang tujuannya untuk memenuhi ujian tengah semester. Nah, di bab 1 ini terdapat IRD yang gambar tersebut menggambarkan struktur memiliki entitas dan beberapa atribut. Di sini kita bisa lihat yang pertama penjelasan itu ada pasien yang berada di sini. Pasien ini dibagi menjadi ada ID pasien, nomor handphone, nama, tanda tempat tanggal lahir, kemudian alamat. Nah, di sini primary key-nya itu ada di ID pasien. Kemudian melakukan transaksi terlebih dahulu yang dicabangkan dengan tiga bagian, yaitu ada ID transaksi, ID pasien, dan waktu transaksi. Di sini primary key-nya bisa kita lihat ada ID transaksi, kemudian atribut itu waktu transaksi, dan foreign key itu adalah ID pasien. Kemudian transaksi ini mencangkup dengan detail transaksi yang bisa kita lihat di sini ada beberapa bagian, 5 bagian. Yang pertama ada ID transaksi, kemudian ID item, ID detail, total biaya, dan jumlah. Nah, foreign key-nya itu ada di ID transaksi dan ID item. Kemudian merujuk ke layanan. Layanan ini kita mengkelompokkan sebagai kategori layanan yang dibagi menjadi 2, ada ID kategori dan nama kategori. Kemudian kita bagi lagi yang menyediakan unit RS atau unit rumah sakit, dibagi menjadi 2, ada ID kategori dan ID unit. Layanan ini juga dibagi menjadi 5. Ada ID kategori yang primary key-nya itu ID kategori, kemudian ID unit. Dan ada ID layanan, nama layanan, dan harga. Ini jumlahnya, kemudian relasinya itu adalah pasien sampai transaksi itu merupakan one to many yang menggambarkan satu pasien dapat melunaskan banyak transaksi, tetapi transaksi dapat dilunaskan oleh satu pasien. Kemudian transaksi detail, kemudian transaksi ke detail transaksi dengan relasi one to many juga, lalu ada detail transaksi ke layanan yang banyaknya detail bisa mengacu ke satu layanan. Kemudian yang keempat ada layanan sampai ke unit rumah sakit yang banyak layanannya akan disediakan oleh satu unit rumah sakit. Kemudian dari layanan sampai ke kategori layanan itu banyaknya bisa masuk ke satu kategori layanan. Di sini kita bisa lihat dari pasien ke transaksi itu one to many, dari transaksi ke detail transaksi itu one to many, dari detail transaksi ke layanan itu many to one, kemudian selebihnya itu dari layanan ke kategori layanan many to one. Lalu layanan ke unit RS juga sama seperti many to one. Kemudian di bab kedua ada relational model yang di sini kita bisa lihat untuk memudahkan teman-teman melihat basis data dan dapat melihat bagaimana basis data itu bekerja. Seperti nyambung-menyambung di sini ya, kita bisa lihat. Dan ini memiliki beberapa tipe data, keterangan, serta kegunaan masing-masing juga berbeda-beda.
Di sini pengguna dapat memasukkan data-data tersebut yang kita bisa menghubungkan sama seperti IRD pada bab yang pertama. Di sini mempunyai tipe data. Yang pertama, saya akan menjelaskan INT itu merupakan angka. Jadi setiap kode yang dimasukkan, kita bisa memasukkan data-data yang dengan tipe data INT yang merupakan angka. Kemudian varchar seperti nama varchar 100 itu merupakan memuat huruf. Jadi ketika di sini keterangan 100 maka pengguna dapat memasukkan 100 huruf atau bisa dari 0 sampai 100. Kemudian ada teks. Di sini kita bisa lihat teks. Oke, kita langsung ke date aja. Nah, date ini bisa menggambarkan tentang tempat tanggal lahir. Kemudian alamat juga varchar yang berisikan tentang memuat huruf. Seperti ini. Di sini juga mempunyai referensi ke pasien. Satu pasien punya banyak transaksi. Jadi, di sini kita pasien dapat mempunyai banyaknya transaksi kepada rumah sakit, tetapi rumah sakit hanya bisa dapat satu ke pasien tersebut dengan data yang ada. Lalu relasinya adalah pasien itu ke transaksi, yaitu satu pasien bisa punya banyak transaksi, kemudian transaksi ke transaksi detail, satu transaksi punya banyak rincian layanan. Layanan ke detail transaksi, yaitu satu layanan bisa masuk ke banyaknya transaksi. Kemudian kategori layanan itu merupakan satu kategori bisa punya banyak layanan. Dan unit rumah sakit ke layanan itu bisa satu unit kita punya banyak layanan. Sampai di sini cukup mengerti. Kemudian kita bisa ke bab 3. Ke bab 3 di sini saya akan menjelaskan DDL and DML. Nah, apa sih perbedaan DDL dan DML? DDL itu adalah untuk membangun struktur database kita. Jadi, di sini kita membuat database. Yang pertama itu kita bisa bikin database-nya itu rumah sakit terlebih dahulu, kemudian di bagian dalamnya ada merupakan pasien, layanan, kemudian kategori layanan, unit rumah sakit, transaksi, serta detail transaksi. Nah, kalau misalnya pengertian DML itu mengisi nilai atau data yang akan diisi ke dalam entitas. Jadi kita punya beberapa entitas yang dibuat masing-masing, lalu dimasukkan ke dalam bentuk tabel. Di sini kalian bisa lihat, tadi sudah saya jelaskan, INT itu merupakan angka yang bisa kita masukkan. Nah, di sini saya juga menjelaskan apa sih itu primary key. Primary key itu adalah kata kunci. Jadi dia berperan penting terhadap database dan paling utama untuk dimasukin ke dalam database. Lalu varchar itu memuat huruf. Di sini ada 15, berarti bisa 15 huruf yang dimasukkan. Nama juga bisa 100 sampai 100 huruf. Kemudian alamat juga dan date ini untuk tempat tanggal lahir. Nah, di sini apa sih itu create table? Create table itu dalam SQL merupakan perintah yang digunakan untuk membuat tabel baru nih dalam database. Jadi di sini kita bisa memasukkan kode
kode agar bisa membuat database. Kemudian kita masukkan seperti gambar di bawah ini. Lalu ini bagian A itu adalah pasien, kemudian kita ke bagian B, kita ke layanan, dan layanan ini memiliki foreign key. Apa sih itu foreign key? Nah, foreign key itu adalah kolom atau sekumpulan kolom pada satu tabel yang digunakan untuk merujuk ke primary key. Jadi bisa dibilang primary key juga ya, kunci utama gitu. Kemudian database-nya ada kategori layanan. Di sini memiliki bagian kategori layanan, lalu ID kategori. Yang primary key-nya adalah ID kategori. Kemudian kita ke unit RS. Ke unit RS ini ada create table unit RS, lalu ID unit, INT yang kita bisa memasukkan angka, dan dia adalah kata kunci atau bisa dibilang kunci utama. Nah, nama unit ini nanti dari pihak rumah sakitnya itu bisa memasukkan satu rumah sakit. Kemudian ada transaksi. Transaksi di sini primary key-nya dan tipe data INT yang pada kolom yang bernama ID transaksi. Di sini kita bisa memasukkan angka juga. Lalu ini date. Date itu untuk tempat tanggal lahir. Dan ini juga merupakan sekumpulan data yang digunakan untuk merujuk kunci utama yang primary key tadi, yang foreign key ya. Kemudian detail transaksi juga sama. Di sini kita bisa lihat perbedaan kode-kode yang ada di atas dan di detail transaksi. Di sini ada perbedaannya, ada reference transaksi nih. Apa sih itu reference? Reference itu biasanya merujuk pada batasan kunci asing yang digunakan untuk menghubungkan tabel-tabel dalam basis data relasional. Ini bentuk kode-kode database yang harus kita buat. Di sini saling terhubung dari pasien, layanan, kemudian kategori layanan, unit rumah sakit, transaksi, serta detail transaksi. Detail transaksi ini bisa dibilang finishing ya. Kemudian kita masuk ke DML. Nah, tadi sudah saya jelaskan, DML itu adalah mengisi data atau mengisi nilai yang ada dalam entitas. Nah, di sini saya punya contohnya. Nih, kemudian DML ini juga bisa memakai sintaks ya. Kita bisa memasukkan sintaks, data-data pasien yang dari nomor berapa, kemudian dari nomor HP, lalu nama, tempat tanggal lahir, beserta alamat. Nah, hasil dari kode tersebut akan menghasilkan seperti ini. Sama juga seperti layanan. Layanan di sini yang pertama ada ID layanan, ID kategori, kemudian ID unit. Di sini berjejer sesuai dengan urutan masing-masing. Nama layanannya, jadi pihak rumah sakit akan membuat nama layanan seperti obat antibiotik dengan harga beserta harganya. Kemudian kita ke kategori layanan. Kategori layanan ini memiliki ID kategori, kemudian nama keterangan. Kategori, mohon maaf. Nama kategori itu apakah dia rawat inap, apakah dia sakitnya harus konsultasi ke dokter, harus ada tindakan medis, kemudian ada operasi. Di sini kita tidak perlu khawatir karena primary key-nya sudah kita letak pada
DDL yang bab ketiga tadi. Juga ada di bab kedua dan yang pertama, tetapi untuk sintaks atau kode programnya bisa dilihat dari DDL tersebut. Kemudian ada kita sampai kategori layanan. Sekarang kita ke unit RS nih, ke unit rumah sakit. Nah, jadi dia harus kemana pasien tersebut. Tapi di sini kunci utamanya itu ada di dalam ID unit. Kemudian rumah sakit akan menamai unit rumah sakit tersebut, apakah dia di apotik, apakah dia ke bedah gitu. Setelah itu ke transaksi. Nah, transaksi ini ada ID transaksi, ID pasien, dan waktu transaksinya, beserta waktu transaksi yang digunakan untuk mengecek data berkali-kali agar tidak ada kesalahpahaman. Nah, di sini masing-masing punya 5 sintaks, 5 data yang sudah saya isi. Dan di sini yang terakhir banget pada bab 3 untuk di ML itu ada detail transaksi. Nah, detail transaksi ini mempunyai ID detail, ID transaksi, ID item, total biaya beserta jumlah. Nah, jumlah ini kemungkinan besar jumlah pasiennya ya. Di sini ada total biaya sekitar 500.000, ada 1.500.000 juga, dan lain sebagainya. Selesai dari itu, kita masuk ke bab 4. Nah, bab 4 itu adalah hasil normalisasi 1NE, 1NV, NF, 2NF, dan 3NF. Nah, di sini kita mempunyai data. Data tersebut emang tidak berbentuk normal, tetapi setiap data masih bernilai multi-value dan universal. Dan maka dari itu data tersebut tidak terlalu efisien. Maka dari itu kita membentuk norma ke pertama. Pada norma pertama ini setiap kolom hanya boleh menyimpan satu nama saja. Nih, satu nama Dani, Nindi, begitu. Kemudian tabel 1 NF itu memecahkan data layanan yang sebelumnya berada satu baris menjadi beberapa baris terpisah atau memecahkan entitas yang memiliki nilai multi-value agar lebih atomik. Nah, di sini bisa kita lihat sudah banyak perubahan di antaranya tidak sama seperti yang di atas. Bisa kita lihat untuk ID transaksinya di sini kurang ada yang menghilang ya. Di sini ada langsung ke ID pasien, sudah tertera dengan nama-nama dan urutannya. Lalu ada tanggalnya, ada waktu transaksinya. Yang membedakan adalah layanan dan biaya layanannya. Jadi di sini dia ada jumlah obatnya itu ada satu dan satu. Yang memisahkan itu adalah ini, nama layanan dan biaya layanan. Kemudian kita masuk ke bentuk norma kedua. Bentuk norma kedua ini termasuk dicapai dengan memisahkan atribut-atribut yang tidak bergantung secara langsung pada seluruh primary key gabungan. Dalam bentuk ini, data dipisahkan untuk beberapa tabel seperti ini, tabel pasien, tabel layanan, tabel transaksi, tabel detail transaksi, begitu.
Kemudian, tidak juga diperkenalkan adanya pasilal fungsional pendensi, yang dimana artinya setiap kolom dalam tabel berhubungan dengan kunci utama. Maka kolom memiliki hubungan harus dipecah. Seperti ini ya guys. Pasien untuk pasien saja, layanan bagian layanannya saja, tabel transaksi juga untuk transaksi saja, dan serta tabel detail transaksi. Harusnya sudah paham ya. Kemudian langsung kita ke bentuk yang ketiga nih. Yang ketiga ini merupakan hasil dari 4 tabel utama tadi guys. Nah, ada pasien, layanan, transaksi, serta detail transaksi. Setiap tabel menyimpan data terkait langsung dengan primary key atau bisa dibilang kata kunci atau bisa dibilang juga kunci utama untuk menghindari duplikasi data dan ketergantungan yang tidak perlu, sehingga data juga lebih efisien dan secara teratur. Kalau misalnya kita bisa lihat di sini, yang awalan tadi itu tidak tidak teratur ya guys. Ada di sini tuh ada ID layanannya itu ada 2. Jadi kita bisa kalau misalnya secara terpisah gini kita lebih enak juga melihatnya. Kemudian anjir. Kemudian banyak juga yang bisa kita banyak pahami. Oke, materi pada laporan ujian tengah semester ini sudah berakhir. Maka saya akan tutup. Apabila saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Salah ucap atau salah pembicaraan, mohon dimaafkan. Saya ulangi, saya atas nama Laksmi Dwi Oktavia dengan NIM 1020924093 dan kelas SSI 08C. Saya pamit undur diri, terima kasih.